Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Mukrimah dengan NIM 1714189 kelas X6C. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Yang pertama prinsip 5C yaitu ada karakter. Karakter yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Yang kedua capacity, yaitu bagaimana kemampuan peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga kapital, yaitu atau modal yang dimiliki peminjam yang khususnya diberikan para nasabah yang meminjam untuk usaha dan bisnisnya. Yang keempat kolateral, yaitu jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit pada bank. Yang kelima condition, yaitu kondisi perekonomian yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Yang kedua prinsip 7P, yaitu personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam. Prinsip ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua party, yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan. Yang keempat prospek, yaitu untuk mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak. Yang kelima yaitu payment, yaitu bertujuan mengukur bagaimana kemampuan membayar dari calon peminjam. Yang keenam profitability, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan disetujui bank. Yang ketujuh, protection, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang, protection juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan dilaksanakan terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Penilaiannya yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi atau sosial, yang terakhir aspek AMDAL. Pertanyaan yang kedua yaitu Holisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal Rp 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Holisa selama jangka waktu 3 bulan. Kita jawab, bunganya 10% dikali 300 juta dibagi 12 dikali 1 sama dengan 2.500. Pajaknya 15% dikali 2.500 sama dengan 375.000. Untuk mengetahui bunga bersihnya, bunga dikurangi pajak. Jadi 2.500 dikurangi 375.000 sama dengan 2.125.000. Jadi bunga bersih tiap bulannya 2.125.000. Jumlah bunga yang diterima selama 3 bulan yaitu 2.125.000 dikali 3 sama dengan 6.375.000. Jadi jumlah bunga yang diterima Holisa selama 3 bulan yaitu 6.375.000. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran bank. Tujuannya yang pertama memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk dan produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep-konsep pemasaran bank.
konsep pemasaran bank itu ada 5. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran ke masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.